Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah Al-Fariyah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sudah dijelaskan bahwa adab bersedekah yang pertama adalah niat hati yang ikhlas dan memahami hakikat puasa. Hari ini saya akan menjelaskan tentang adab bersedekah dari 2 sampai dengan yang kelima. Adab bersedekah yang kedua adalah menganggap kecil apa-apa yang telah kita sedekahkan kepada orang lain. Sebagian orang merasa telah banyak mengeluarkan harta. Terkadang ini membuatnya bersikap kurang baik kepada orang yang meminta sedekah kepadanya. Dan yang paling memprihatinkan lagi, seseorang yang bersedekah dan selalu membicarakan sedekahnya tersebut, sehingga mau tidak mau ini akan membuat perbuatan riya, dan perilaku riya ini akan menghapus amal perbuatan yang ia telah kerjakan selama ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Qur'annya, Quran surat Al-Baqarah ayat 264 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal aza. Yang artinya, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum, janganlah kamu menghilangkan pahala atas sedekahmu, bil manni, dengan membicarakannya, wal aza, dan dengan menyakiti hati perasaan sang penerima. Quran surat Al-Baqarah ayat 264. Hadirin jamaah Al-Fariyah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semestinya kita menganggap enteng apa-apa yang telah kita sedekahkan kepada orang lain. Dan jika perlu, kita berterima kasih kepada orang tersebut karena mereka telah meyakini harta atas kehalalan harta kita dan kesucian harta kita. Dan yang ketiga, tidak ragu-ragu dan tidak menunda-nunda. Allah Subhanahu wa taala telah memotivasi kita untuk mengerjakan amal kebaikan dengan bersegera dan tidak menunda-nunda. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Qur'annya, Quran surat Al-Imran ayat 133 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Yang artinya, bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan dari surga yang luasnya dari langit hingga bumi, dan disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Quran surat Al-Imran ayat 133. Yang keempat, menutup-nutupi dan merahasiakan sedekah. Sedekah memang bisa dilakukan dengan cara terang-terangan atau terbuka, dan dapat pula dikerjakan dengan sembunyi-sembunyi atau tertutup. Namun hati manusia yang lemah, ia akan tergiur untuk melakukan perbuatan riya, yaitu dengan melakukan sedekah dengan terang-terangan atau dengan melakukan publikasi besar-besaran. Potensi hati yang lemah dan hati yang cenderung ingin melakukan perbuatan riya ini telah ditegaskan dalam Al-Quran, yang menjelaskan tentang bersedekahlah dengan tertutup atau sembunyi-sembunyi. Apabila hal ini dapat menghindarkan dari sifat sombong dan sifat riya. Yang kelima, bersedekahlah dengan harta yang halal dan harta yang terbaik.
Hal yang pertama yang harus diperhatikan dalam bersedekah adalah mengetahui dari mana asal kita, asal harta yang ingin kita sedekahkan. Hal ini dapat menjauhkan kita dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak diterima salat apabila tidak bersuci, dan tidak diterima sedekah apabila dihasilkan dengan yang haram. Hadis riwayat Muslim. Maka dari itu saya anjurkan untuk mencari harta dengan yang halal dan yang berkah. Maka dari itu dan dari situlah kita dapat bersedekah. Hadirin jamaah Al-Faryah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin inilah adab-adab yang telah saya jelaskan. Apabila kita bersedekah menggunakan adab tadi, insya Allah Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini dapat yang saya sampaikan. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.